Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat granny square dengan motif seperti ini. Nah, sahabat rajut ingin tahu bagaimana cara membuat bagian bunganya tampak timbul seperti ini dan bagaimana cara pergantian warna benangnya. Tonton tutorialnya sampai habis ya. Motif granny square ini cantik banget dan nantinya kalau disambung-sambungkan akan membentuk sebuah pola motif yang baru lagi. Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat granny square ini ya. Benangnya di sini saya pakai benang polyester yang small ply. Kita siapkan 4 warna. Di sini saya ambil dari palet warna yang musim gugur. Jadi ada warna krem, coklat muda, warna bata, dan juga hijau apel. Untuk hakpennya kita pakai ukuran 2 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat bagian tengahnya ini menggunakan benang yang warna krem. Kita awali dengan membuat magic ring, kunci dengan 1 rantai. Lalu kita isi magic ring ini dengan 8 HDC. 1, kita pasang penanda. Ini adalah stitch yang pertama. Lanjut. 2, 3, di sini ekor benangnya yang pendek kita keluarkan, kita tarik, kita sembunyikan saat merajut. 5, 6, 7, 8. Kita tarik kencang. Jadi bagian tengahnya menutup, baru kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Seperti ini. Kita potong dulu benangnya, lalu kita rapikan. Caranya seperti ini. Ini lubang yang kita buat slip, skip 1, masuk di lubang yang berikutnya, jadi di lubang yang ketiga seperti ini. Lalu kita kembali ambil benang. Nah, seperti ini ya. Lalu ini di bagian belakang kita kunci dulu. Selanjutnya ini kita bisa ikat sisa benangnya. Potong dan bakar dengan korek api. Oke, round yang pertama sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Lanjut, kita akan mengerjakan round yang kedua bagian bunganya. Di sini saya menggunakan benang yang warna bata.
kita masuk di salah satu lubang. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita tambahkan 4 DC lagi di lubang yang sama. Nah, kita sudah punya 5 DC sekarang. Kita kembali ke pengganti DC ya, di rantai yang ketiga puncak ini. Kita ambil benangnya, kita jadikan satu, hasilnya seperti ini. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Kita ulangi di sebelahnya. Kita buat 5 DC. Kembali ke DC yang pertama, dari depan kita ambil benang. Nah, kita jadikan satu. Ini adalah tusuk popcorn yang kedua. Kita buat 1 rantai. Nah, di sini stitch pertamanya adalah ini, popcorn yang pertama. Kita bisa pasang penanda. Kita akan ulangi pola ini 1 putaran ya. Tanpa slip stitch, di lubang berikutnya kita langsung membuat 1 tusuk popcorn lagi. Selesai 1 putaran, kita mendapatkan 8 popcorn di sini untuk kelopak bunganya. Terakhir, kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Round yang kedua sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Lanjut, kita akan mengerjakan round yang ketiga ini. Di round ketiga ini, dari bentuk awalnya lingkaran, kita ubah menjadi bentuk persegi. Kita awali dengan menggunakan benang yang warna hijau. Kita buat dulu simpul. Masuk di ruang 2 rantai. Jadi tadi kan di sini ada yang 2 rantai, ada yang 1 rantai. Kita masuknya di yang 2 rantai. Di sini kita buat 1 pengganti DC, seperti membuat SC, lalu tambahkan 2 rantai. Kita pasang penanda. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi di ruang 2 rantai yang sama. 1, 2. Jadi kita sudah punya 3 DC dengan benang warna hijau. Lanjut, kita ambil benang warna coklat muda. Kita buat simpul. Kita masuk di lubang DC yang terakhir. Di sini kita ambil benang. Nah, di ruang 1 rantai kita buat 3 DC dengan benang warna coklat muda ini. 1, 2, 3. Ini benang yang warna hijau bisa kita tarik. Oke, kita kembali ke DC yang ketiga, warna coklat muda. Kita ambil benang warna hijau. Nah,
warna benangnya. Kita menuju ruang 2 rantai lagi. Di sini kita buat 3 DC dengan benang warna hijau ya. Lalu 2 rantai dan 3 DC lagi, masih di ruang yang sama. Nah, jadi seperti ini untuk pola yang bagian sudut. Lanjut, kita ambil benang warna coklat mudanya. Kita selesaikan DC yang terakhir dengan benang warna coklat muda. Lalu di ruang 1 rantai kita buat 3 DC. Polanya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Sudah sampai di akhir round yang ketiga, kita buat 2 rantai, lalu kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Round yang ketiga sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang keempat. Sekarang kita akan mengerjakan round yang keempat. Di sini full kita kerjakan dengan benang yang warna coklat muda. Kita mulai dari salah satu sudut. Kita buat dulu 1 pengganti DC. Pasangkan penanda, tambahkan 2 DC lagi, oke, kita sudah punya 3 DC. Selanjutnya kita buat 3 DC lagi. Di antara 3 DC yang warna hijau dan coklat muda, seperti ini. Lalu di berikutnya, di antara coklat muda dan hijau, di bagian sudut di ruang 2 rantai kita buat 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Oke, polanya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Sudah sampai di bagian akhir round yang keempat. Di sini kita buat 2 rantai dan slip stitch di stitch yang pertama. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Round yang keempat sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima. Di sini adalah round yang terakhir. Kita awali dengan benang yang warna hijau. Kita kerjakan dari bagian sudut. Kita buat 1 pengganti DC. Kita tambahkan 2 DC lagi. Kita
kita sudah punya 3 DC dengan benang warna hijau. Lanjut kita berpindah ke benang yang warna coklat muda. Selesaikan DC yang terakhir dengan benang yang warna coklat muda. Lalu di sini di ruang antara 3 DC kita buat 3 DC lagi. Dua, 3. Lalu kita berganti ke benang warna krem. Jadi untuk round yang kelima ini kita berganti warna benangnya 3 kali. Di ruang antara 3 DC yang berikutnya kita buat 3 DC dengan benang yang warna krem. Berganti warna benang coklat muda. Di ruang antara 3 DC yang berikutnya, sebentar, ini ekor benangnya kita tinggal dulu yang krem. Nah, ini benang yang ikut untuk dirajut disembunyikan di dalam. Kita buat 3 DC dengan benang warna coklat muda. Sudah bertemu dengan bagian sudut. Di ruang 2 rantai ini kita kerjakan dengan benang warna hijaunya. Kita buat 3 DC. Rantai dan 3 DC lagi. Oke, polanya seperti ini ya. Kita akan ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan round yang kelima. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk ukurannya di sini berukuran kurang lebih 7,5 cm ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, untuk bagian sisi sudut-sudutnya ini, sahabat rajut bisa lakukan blocking terlebih dahulu. Nah, granny square cantik ini nantinya kalau digabung-gabungkan akan membentuk motif baru yang juga nggak kalah cantiknya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi ya video tutorial dari kami tentang cara membuat granny square dengan motif seperti ini. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!